kita bertemu kembali di dalam Mesbah Keluarga, di dalam GPT Tuban. Salam sehat buat kita semua. Kita bersyukur kita masih bisa berkumpul bersama-sama, masih diberi kesempatan hidup saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami saat ini, untuk kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tetap menyertai melindungi kami Tuhan. Berikan kesehatan selalu buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tak pernah kau
dan kami puji. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada saat malam hari ini Tuhan Yesus, Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat datang memuji, memuliakan nama daripada Engkau Tuhan. Ini semata-mata bukan kekuatan kami, ini semata-mata hanya kekuatan daripada Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami sudah banyak memuji dan menyembah nama daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami persembahkan pada saat malam hari ini Tuhan dapat berkenan dan dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih kemurahan-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menjabarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami, supaya kami lebih hari lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Karena hanya dekat kepada Engkau Tuhan, ketenangan ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau berikan hikmat akal budi dari surgawi Tuhan, supaya firman-Mu pada saat malam hari ini tidak sia-sia, tetapi firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan dapat mengubah kehidupan kami yang tidak berkenan di hadirat Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, hanya firman-Mu lah yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Kemudian orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah. Ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kami." Lalu orang itu menatap mereka dan dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang lumpuh sejak lahir, dia tidak punya harapan. Rasanya kehidupan ini sudah tidak berguna lagi. Itulah yang akan kita hadapi ketika kita sudah tidak memiliki harapan di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa bergerak. Orang yang lumpuh ini tidak bisa menikmati bagaimana rasanya berjalan kaki. Dia tidak bisa merasakan pengalaman kelelahan, karena dia tidak pernah melakukan itu sejak dari kecil. Dia hanya bisa diusung dan diusung kemanapun dia akan pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang ini dia mengalami pengalaman yang luar biasa.
ketika Petrus dan Yohanes menyapa orang ini. Dan orang ini pun berharap mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Bukan kesembuhan, tetapi yang dia harapkan adalah persembahan, tanda kasih, di mana orang-orang biasa memberikan kepada orang-orang yang meminta di depan pintu gerbang ini. Bapak, Ibu, Saudara, tetapi kalau kita lihat di sini, Petrus, dia justru memberikan sesuatu yang luar biasa, melakukan mujizat. Petrus mengadakan kesembuhan. Siapa Petrus? Alkitab mengasakan dia orang yang biasa, tetapi dia bisa melakukan tanda itu. Demikian pula kalau kita membaca di dalam buku Yakobus pasal 5. Buku Yakobus pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu Elia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, Elia manusia biasa tapi bisa menghentikan hujan. Di ayat 18, manusia biasa bisa menurunkan hujan. Petrus manusia biasa bisa melakukan tanda ajaib. Mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan tanda heran. Tetapi di sini kita tidak sedang membahas hanya mereka, tetapi orang yang lumpuh, orang yang ada di dekat mereka pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan mujizat itu. Elia, kalau kita membaca di Raja-Raja pasal yang kedua, dia pernah depresi, dia pernah tertekan, bahkan dia ingin bunuh diri. Kenapa? Ketakutan, kekhawatiran, dia ditekan oleh keadaan, bosan. Beberapa waktu lalu kita belajar soal Ayub, bosan hidup. Bosan. Saudara, sekali lagi, kebosanan adalah musuh kebahagiaan. Jangan pernah bosan dalam hidup ini. Belajar untuk mengerti maksud Tuhan. Kalau kita melihat di sini, saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang keempat, dikatakan bahwa ketika Petrus dan Yohanes masuk, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kami." Saudara, seringkali ketika kita punya masalah, kita tidak melihat kepada Tuhan, tapi yang kita lihat adalah masalah. Kita merasa bahwa masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita. Kita tidak sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Petrus, dia meminta kepada pengemis ini, "Lihat kepada kami." Sebab pengemis ini tidak sedang memandang Petrus dan Yohanes. Oleh karenanya, Petrus meminta memandang. Saudara, Tuhan pun meminta kepada kita. Apapun persoalan yang sedang kau hadapi saat ini, ekonomi, keluarga, masalah pekerjaan, kesehatan, ketakutan menghadapi virus dan pandemi yang ada, pandang kepada Tuhan. Belajar untuk melihat Tuhan. Maka ketika kita fokus kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Jangan kita mengandalkan pertolongan orang lain seperti pengemis ini. Sekian puluh tahun dia tidak mengalami mujizat, karena dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak pernah memandang kepada hamba-hamba Tuhan ini. Dia hanya meminta belas kasihan orang lain. Dia meminta pertolongan kepada orang lain. Betul, orang lain memberi, tapi pasti ada batasnya, bukan? Tetapi ketika Tuhan yang menolong, Alkitab menuliskan ayat yang ke-7, ketika Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat
serta memuji Allah. Saudara, berapa banyak kita sudah ditolong oleh Tuhan. Tetapi ketika kita ditolong oleh Tuhan, kita tidak memuji Tuhan. Kita tidak menjadi saksi Tuhan. Tidak ada yang melihat bahwa kita ditolong oleh Tuhan. Bahkan seringkali orang melihat bahwa kita lolos ujian karena kemampuan kita, karena kecakapan kita, karena harta kita. Kita lolos, kita sembuh dari penyakit karena dokter tertentu yang kita pakai. Kita mengandalkan sesuatu yang sepertinya pasti akan menolong kita. Saudara, belajar mulai saat ini untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap laku, dalam pikiran. Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Saya akan bacakan di dalam buku Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Tetapi ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Yesus, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilangmu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bertanya kepada orang yang sudah 38 tahun sakit ini, "Maukah engkau sembuh?" Tapi jawabannya, tidak ada yang menurunkan aku. Seringkali saudara, ketika kita punya masalah, firman Tuhan sudah datang kepada kita, kita menjawab dengan segala hal. Kita beralasan kepada Tuhan, ini, itu, bagaimana mungkin. Saudara, Tuhan hanya bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Saat ini firman Tuhan pun bertanya kepada kita, "Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau menjadi kuat? Maukah engkau mendapat pertolongan dari Tuhan?" Saudara, ketika kita punya iman kepada Tuhan, maka Tuhan pun bisa menolong kita. Tuhan bergerak. Iman kita yang dipakai oleh Tuhan untuk membangkitkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus ketika itu mengatakan kepada orang yang 38 tahun, "Bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah." Saudara, seperti pengemis yang tadi menatap kepada Petrus dan Yohanes, berharap mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika mereka fokus kepada Petrus, mereka sembuh. Ketika mereka percaya kepada Petrus bahwa ada kuasa di dalam Petrus, dia sembuh. Orang yang 38 tahun sakit ini, ketika percaya kepada perkataan Yesus, walaupun awalnya dia mencoba menjawab dengan segala keberadaan, dengan latar belakang kehidupannya, dengan keadaan yang sedang dia alami, tetapi ketika dia belajar fokus kembali kepada Tuhan, dia mendapatkan kesembuhan. Saudara, Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran kita. Saat ini apapun masalah kita, sekali lagi belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dalam segala ketakutan kita, milikilah iman kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 dari buku Kisah Para Rasul tadi yang tadi sudah baca, mengatakan bahwa orang yang lumpuh tadi fokus
Setelah fokus, ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari, dan mengikut mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dia tidak kembali ke tempat yang lama. Orang yang ada di bait Allah 38 tahun, ketika Tuhan mengatakan kepada orang ini, bangkit berjalan, dia tidak duduk saja di tempat itu. Dia mengangkat tilam seperti yang Tuhan katakan, bergerak. Jangan kembali ke dalam cara hidup yang lama. Kita mendengar saat ini masuk dalam kehidupan normal yang baru. Saudara, nikmati normal baru bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan pulihkan hidup kita, dan Tuhan akan pulihkan itu, jangan pernah kembali ke tempat yang lama. Seringkali kita merasa lebih baik pada waktu itu, seperti umat Israel, lebih baik kami tinggal di Mesir. Tapi mereka tidak mengetahui, manusia melihat kejadian, tetapi Tuhan melihat tujuan akhirnya, apa yang akan Tuhan kerjakan kepada kita. Saudara, jangan kembali ke masa lalu, tapi mari maju ke depan bersama dengan Tuhan. Song-song kenormalan baru bersama dengan Tuhan. Kita takut, kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang kita alami. Tapi andalkan Tuhan, bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Bersama dengan Tuhan kita mengatasi segala kelumpuhan iman. Kita atasi segala kelumpuhan, segala pemikiran yang berhenti, pemikiran yang terkalahkan oleh keadaan ini. Andalkan Tuhan. Tetap maju, tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanggil nama ini. Sebab di dalam nama ini ada kekuatan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan-Mu. Ada keberkatan, ada kesembuhan. Sebagaimana ketika Petrus dan Yohanes mengatakan, "Mas perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalan." Kami memanggil nama ini supaya kami boleh juga bangkit dan berjalan mengatasi setiap persoalan yang sedang terjadi, pergumulan yang sedang teralami, kesulitan yang sedang kami hadapi, masalah hidup yang saat ini melanda kami. Kami mau andalkan Tuhan. Kalau Petrus, Yohanes, Elia adalah manusia-manusia biasa, tapi mereka bisa melakukan hal yang luar biasa dan gagah perkasa. Itu semua karena ada Tuhan dan nama Tuhan menyertai mereka. Sadarlah kami, sebagaimana firman-Mu mengingatkan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kami minta Roh Kudus penuhi kami, tinggallah dalam kami, supaya kami mampu menghadapi setiap pergumulan hidup, supaya kami dekat dengan pertolongan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami, tuntunlah kami, supaya kami selalu ingat melihat Tuhan lebih dari masalah kami, fokus kepada Tuhan, dan hanya mengandalkan kepada Tuhan saja. Kami tidak kembali kepada cara hidup kami yang lama, tetapi kami memandang hal-hal yang Tuhan sedang sediakan bagi kami. Kami percaya akan ada terobosan, keajaiban, mujizat bersama dengan Tuhan. Sempurnakan kehidupan kami. Terlebih lagi iman kami kepadamu semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dengar dan jawab doa kami yang hanya kami alaskan di dalam satu nama yang luar biasa, penolong dan juru selamat kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.